Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pencinta penjenih Qalbu Channel rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD untuk menyampaikan tadabbur Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, Ya Rabbi, inna qaumu takhadu hadzal Qur'ana mahzura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku menerima turunnya ayat suci Al-Quran dengan tidak mengacuhkan, dengan sikap cuek saja. Para pemirsa dan pecinta penjenih Qalbu Channel rahimakumullah, ada ketertarikan saya secara pribadi dengan ayat 30 pada surah Al-Furqan ini. Dan saya berharap ketertarikan yang sama juga ada pada diri para pemirsa dan pencinta penjenih Qalbu Channel. Mengapa saya tertarik dengan salah satu ayat dalam surah Al-Furqan ini? Karena ayat ini berisi curahan hati Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat fenomena yang ada, pemandangan yang ada di mana umat Rasulullah pada saat turunnya wahyu ini, turunnya ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, kaum atau umat Rasulullah menerima tampaknya dengan cuek-cuek saja. Sehingga Rasulullah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Furqan ayat 30 yang menggambarkan bahwa Rasulullah ada curahan hatinya mengenai sikap umatnya yang tampak tidak mengindahkan atau bersifat masa bodoh terhadap firman-firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Mengapa saya ada ketertarikan? Karena boleh jadi tidak hanya pada umat atau kaum pada masa kehidupan Rasulullah SAW yang menunjukkan sikap mahjuro. Mungkin pada kondisi sekarang pun sikap mahjuro itu tampak terlihat. Dan ini yang harus kita waspadai. Dan saya pribadi ada ketertarikan karena berusaha untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah diri. Apakah saya termasuk yang bersikap mahjuro dengan turunnya Al-Quran ketika sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, dan bahkan sekarang sudah beredar begitu banyak dan mudah kita mendapatkan mushaf Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Yang bahkan seringkali budaya di Indonesia, di masa kita, di masyarakat kita, Al-Quran sering dijadikan sebagai mahar atau mas kawin dalam sebuah akad pernikahan. Pertanyaan besar, ketika Al-Quran sebagai mas kawin dalam pernikahan, pasca pernikahan, bagaimana sang pengantin, suami istri, menyikapi Al-Quran? Adakah interaksi rutin dilakukan terhadap Al-Quran? Apakah dibaca secara rutin ataukah hanya menjadi pajangan disimpan di tempat yang tinggi, seakan-akan menghargai, menghormati Al-Quran, kitabullah, kitab suci Al-Quran ini disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan sehingga tidak pernah disentuh? Padahal kalau kita simak dari sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW, begitu banyak hadis atau sabda Rasul yang menyatakan tentang kemuliaan Al-Quran.
dampak positif dari orang yang membaca Al-Quran. Kita ingat salah satunya pada hadis Rasulullah riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Menasihati kita. Bahkan ini bentuk arahan dan ditekankan arahan atau perintah dari Rasulullah ini. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi yang membacanya. Sekarang mengapa kita ragu untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu lapang baru baca Al-Quran. Tapi kita ubah pola berpikir kita. Paradigma berpikir kita yang benar adalah luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Niscaya kita akan terhindar dari sikap mahjuro. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah. Berbicara tentang Al-Quran, selain tadi saya sampaikan sabda Rasulullah SAW mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan manfaatnya sebagai syafi'an, sebagai syafaat di yaumul akhir nanti, Rasulullah SAW pun bersabda dalam satu hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti ada dua hal penting di sini. Mari kita upayakan jika belum menguasai cara membaca Al-Quran yang benar, baik makhrajul huruf, tajwidnya maupun tahsinul Quran, kita berupaya belajar. Ketika sudah memiliki kemampuan, baik ilmu tajwid, ilmu tahsinul Quran, maka kita ajarkan. Belum lagi untuk bisa memahami tentang tafsir, ilmu tafsir Quran. Dan kalau bisa kita luangkan waktu juga untuk tahfizul Quran, menghafalnya. Dengan harapan semoga Al-Quran senantiasa berada di dalam hati dan pikiran kita. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah. Berbicara Al-Quran, sesungguhnya ada kemuliaan di dalamnya. Pada surah Al-Baqarah ayat 185, seringkali ini kita simak, terutama di bulan Ramadan. Para ulama, para ustadz, para kiai, para da'i sering menyampaikan ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan bayyinah sebagai penjelas mengenai petunjuk itu, sebagai penjelas mengenai petunjuk dan pembeda. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pada kitab suci Al-Quran terdapat petunjuk dan menjadi pedoman bagi kita, serta terdapat Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu menjadi satu keharusan, bahkan kewajiban bagi kita untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan merupakan bulan di mana pertama kali turunkannya Al-Quran yang berisi hudan lin-nas,
petunjuk bagi manusia dan ada penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Wal Furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, menjadi satu keharusan bagi kita sebagai muslim, sebagai seorang muslim, untuk senantiasa meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai ada prinsip seperti yang saya sampaikan di awal, nunggu waktu luang baru berinteraksi dengan Al-Quran, menunggu adanya waktu luang baru membaca Al-Quran. Oleh karena itu sekarang kita ubah paradigma berpikir, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Terkait dengan pernyataan dalam curhatan hati Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 30 tadi, kriteria mahjuro, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan tafsiran terkait dengan kata mahjuro, orang yang tidak memperdulikan turunnya Al-Quran, cuek-cuek saja. Itu ada 5 kriteria yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, dia mengatakan ciri orang mahjur adalah tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan kalam ilahi ketika dibacakan, dalam menyimak lantunan ayat Al-Quran, tidak menyimak secara seksama, tidak ada keseriusan. Ini masuk kategori atau kriteria orang yang mahjur yang pertama dalam pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua adalah tidak mengindahkan halal dan haram yang termaktub atau ada di dalam Al-Quran, diuraikan dalam Al-Quran, tapi tidak diindahkan tentang halal haram ini. Jadi cuek terhadap kaidah halal haram ini masuk kategori mahjur. Dan yang ketiga, menurut pandangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai rujukan terkait dengan usuluddin, prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Dan yang keempat, tidak berupaya untuk mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berupaya untuk merenungi kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Padahal itu yang Allah harapkan, kita mentadaburi Al-Quran agar kita menemukan pesan-pesan, nasihat-nasihat buat bekal dalam jalan kehidupan kita yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kategori orang yang mahjuro, seseorang yang masuk dalam kriteria mahjuro adalah dia tidak menjadikannya Al-Quran itu sebagai obat. Obat untuk apa? Obat untuk penyakit hatinya, penyakit kolbunya. Ketika dirasakan ada indikasi, tanda-tanda adanya penyakit di dalam hatinya, dia tidak menjadikan sebagai sifat obatnya melalui Al-Quran. Ini masuk kategori mahjur. Demikian yang dapat saya sampaikan, dengan harapan semoga kita tidak termasuk dalam kategori orang yang mahjuro ketika menyikapi ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.